Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, masih diberikan kita kesehatan, umur yang panjang, dan masih dapat kita berkumpul di asrama kita yang sederhana ini. Tidak lupa dan tidak lupa untuk saling mengingatkan masalah pekerjaan kita ini. Di sini kita sudah mulai aktif lagi seperti sebelumnya. Gimana caranya biar pekerjaan kita ini mau ada hasilnya lagi ke depannya. Dan juga di sini saya ingatkan sama penagih-penagihnya, buat rekan-rekan baik yang lama maupun yang baru. Apalagi di sini kita semuanya udah orang baru. Jadi di sini saya sampaikan sama rekan-rekan, di situ ada namanya papan daftar piket harian. Jadi daftar piket hariannya di sini masih ala kadar. Hari Senin yang piket rezeki, yang megang resuk rezeki berarti dia piket Senin, kan? Hari Selasa yang piket Naila, hari Rabu Pardomuan, hari Kamis rezeki, Jumat Naila, Sabtu Pardomuan. Jadi di sini buat daftar masalah piketnya saya sampaikan sama rekan-rekan, jam 7 ruangan kita ini wajib sudah beres, jam 7 pagi. Bagi yang piket juga harus saling membangunkan rekan-rekannya. Meja-meja sudah dibereskan, motor-motor sudah dikeluarkan dari kantor ini. Udah itu jam 7 pagi, kalau belum beres sampai jam 7.15 berarti dipotonglah transport yang piket itu 15.000. Nah ini saya bilang ya, biar disiplin kita di sini kan. Lewat jam 7.15 berarti dipotong transport yang piket 15.000. Yang kedua juga saya sampaikan sini sama rekan-rekan, masalah jam duduk di meja saya harapkan selambat-lambatnya jam 7.30 sudah wajib duduk semuanya, sudah siap makan. Jam 7.30 udah wajib duduk semuanya, udah siap makan. Bagi yang terlambat akan dipotong biaya transportnya ataupun uang jalannya 10.000. Dipotongnya nanti bukan buat saya uangnya, buat beli kopi. Berarti siapa yang terlambat dia yang membayar kopi kita. Nah itu biar diingatkan kan. Masalah pekerjaannya tadi buat yang piketnya. Udah itu nomor 3 masalah target. Nah di sini saya sampaikan apa yang dibilang target itu, itulah target yang mau kita tagih. Jadi di depan rekan-rekan ada yang namanya promis. Di promis itu ada yang namanya nasabah, ada yang namanya target. Jadi targetnya itu berapa? Saya sampaikan di sini target rezeki 1.260.000. Nasabahnya 67 orang. Target Naila 900.000. Nasabahnya 51 orang. Target Pardomuan 2.275. Nasabahnya 94. Nah, di sini juga saya sampaikan sama rekan-rekan, walaupun dia training, kalau nggak dapat dari targetnya itu 30% dipotong transport 5.000. Nah, jadi itu diingatkan, walaupun dia training tidak dapat dia 30% dari targetnya itu dipotonglah dia uang jalan 5.000. Jadi sebenarnya kenapa dibilang ada denda ataupun ada potongan, biar nggak banyak besok ke depannya perdebatan. Berarti kalau ibarat kata contoh Pak Ramadan sini contoh kan, nagih dia sepi, setiap hari dia sepi, berarti setiap hari dia yang beliin kopi kita kan. Ibarat kata lagi contoh Pak Raguna misalnya setiap hari dia terlambat, berarti Pak Raguna lah setiap hari di sini yang bayarin kopi kita. Jadi namanya kita kerja sama tim kan, siapa yang rajin, siapa yang disiplin, dia yang berhasil ataupun dia yang sukses. Itu namanya target kan, biar rekan-rekan tahu. Udah itu masalah pekerjaan juga buat di sini. Kita yang masih baru-baru, marilah kita sama-sama belajar. Kita pelajari apa pekerjaan kita ini. Kita pelajari jadi bank keliling itu kayak mana. Kita pelajari cara nagih itu kayak mana. Kita pelajari cara menghadapi seseorang itu gimana. Intinya kerjaan kita ini di sini saya sampaikan sama rekan-rekan, kurang-kurangi yang namanya gampang tersinggung, kurang-kurangi yang namanya gampang sakit hati, kurang-kurangi yang namanya mardandi. Kenapa dibilang kayak gitu? Yang mau dihadapi di lapangan itu manusia. Jadi kalau ibarat kata contoh kayak rekan-rekan kita yang berdua ini, contoh datang dari laut. Contoh lagi Pak Nakul waktu itu datang dari kampung. Kalau ibarat kata kita dari laut kan yang kita cari ikan, bukan berhadapan sama manusia kan. Kalau kita dari kampung yang kita hadapi sopan santun. Nah, tapi kalau kita yang namanya nagih ini di lapangan banyak yang dihadapin. Apa aja itu Pak yang dihadapin? Kadang yang dihadapin itu golok, ada saya sampaikan itu. Ada yang dihadapi lagi nanti preman. Semuanya dihadapin. Jadi kayak mana cara ngatasinya berarti tergantung diri kita. Kayak mana kita bisa memasuki suatu wilayah. Jadi kalau kita masuk ke tempat orang lain, utamakan sopan santunnya harus ada. Kalau ibarat kata nagih, kita harus tetap kekeh. Kayak mana dengan tagihan kita.
Walaupun dibilang kita nekan, tapi nekanlah secara halus. Dibicarakan sama nasabahnya itu, gimana masalah utang piutangnya. Buat masalah pencairan juga di sini saya sampaikan, yang bisa mencairkan itu masih tergantung dari saya. Bukan saya bilang selang-seling. Maksudnya hari ini sama Pak Raguna dulu, karena di sini Pak Raguna dia KPL ataupun staf. Jadi buat stafnya besok setiap bareng itu, buat Pak Raguna ataupun KPL-nya setiap bareng itu bisa ngedrop langsung. Buat PL-nya tidak bisa. Wajib pengajuan. Tidak ada sama sekali drop langsung. Wajib pengajuan. Setiap nasabah yang mau minjam ataupun yang mau dicairkan pinjaman barunya, wajib sisa 5. Sebanyak-banyaknya 7. Nggak bisa lagi lebih. Pinjaman yang sisanya lebih ataupun drop langsung ataupun drop potong itu masuk langsung tekor. Jadi saya sampaikan sini sama rekan-rekan gimana caranya kita sama-sama belajar. Soalnya di sini datang contoh Pak Asibuan, dia juga ke sini merantau kan, kita tujuannya cari uang kan gitu. Gimana kita cari uang, uang kita biar ada, gimana biar bisa gaji kita besar. Kan gitu. Intinya dibilang pun bersabar dalam hidup itu, sabar itu harus ada tujuan. Dibilang pun nanti kita berdoa rezeki itu bakalan datang, contoh aja kayak cicak. Kenapa dibilang kayak cicak? Cicak itu bergerak, lidahnya panjang, gimana cara nyari nyamuk? Berarti kan harus bergerak. Berarti gimana caranya kita nagih biar ada hasilnya? Intinya usaha. Jadi kalau rekan-rekan cuma nagih assalamualaikum, nggak ada duitnya om, pak, oh yaudah nggak apa-apa. Tahu-taunya nanti pas nagih ngeliat situ ada yang berot, mah biar bang, wih kamang do bang ono gupa, berarti sama aja bohong. Intinya kalau sudah melangkah kita dari kampung halaman kita, dari rumah, udah permisi kita sama orang tua, berarti niat kita cari rezeki. Kalau namanya resiko, semuanya ada resikonya kan. Intinya itu yang saya bilang tadi, kalau kerja bang keliling besok-besok ke depannya, apalagi di sini buat kita semuanya kan sebagian masih training. Kalau udah lepas training nanti harus tahu. Berarti kalau saya dapat uang 1 juta, gaji saya 60.000. Kalau saya dapat uang 2 juta, berarti gaji saya 120.000. Itu transport namanya, uang jalan. Gaji komisi namanya, persentase. Jadi sebenarnya kerjaan koperasi ini enak kalau betul-betul disimak. Cuman yang paling gak enaknya itu kerjaan koperasi ini saya sampaikan sama rekan-rekan, pergaulan sama teman-teman, hidup terlalu bebas. Karena kita di lapangan banyak yang dilihat. Yang dilihat apa? Contoh, dilihat wanita cantik, dilihat anak nasabah, dilihat janda. Ujung-ujungnya kita tergoda. Gara-gara kita tergoda, pakailah dulu depan si perempuan ini, duit saya ini, biar bisa kesana kesini. Tapi tiba-tiba nanti pas gajian saya sampaikan sama rekan-rekan, 80% sering terjadi pusing kepala, garuk kepala, hasilnya nggak ada, tujuannya nggak ada. Berarti gimana caranya? Gimana caranya rekan-rekan bekerja serius? Gimana rekan-rekan kerja sama saya biar punya modal? Suatu saat nanti berhenti dari saya, berhentilah baik-baik, kan gitu. Jangan nanti barat kata, contoh Pak Sibuan kan udah kerja di koperasi, udah punya ilmu dia selama 2 tahun ataupun 3 tahun. Contoh kan, jangan ibarat kata Pak Sibuan mau kerja sama saya selamanya. Gimana caranya saya habis kerja dari abang ini saya bisa buka usaha sendiri, kan gitu. Berarti kan bapak udah bisa menciptakan usaha sendiri. Kalau ibarat kata kerjanya kita sama orang lain ataupun kerja sama saya, itu yang dibilang tekan menekan. Semakin besar nanti tekan menekannya, pusing kan, gaji segitu-segitu aja. Contoh kenapa saya sampaikan kayak gitu, mau nanti penghasilan saya 50 juta, gaji rekan-rekan tetap menjadi 3 juta sampai 4 juta. Itu namanya bekerja. Tapi awal mulanya harus kerja dulu, biar ada hasil. Kalau udah ada hasil, gimana caranya? Berarti intinya di koperasi ini saya sampaikan, pikirkan masalah tagihanmu, pikirkan masalah targetmu, pikirkan masalah hasilmu. Yang mana nasabahnya kira-kira susah ditagih ataupun susah bayar ditagih, ditemuin tiap hari mukanya, jangan dihindari. Kalau kira-kira rekan-rekan takut sama nasabah itu, berarti lemah. Kenapa saya bilang lemah? Nggak ada yang namanya benar itu takut. Benar itu harus berani, kan itu kuncinya. Kenapa saya sampaikan kayak gitu? Ya, di sini dilihatlah semuanya kita di sini. Kayak rekan-rekan lah, udah capek banting tulang sana sini. Yang dicari apa? Duit, kan gitu. Banting tulang sana sini, duit nggak ada. Jangan sampai nanti kejadian kayak kejadian teman kita kan. Ada di sini kemarin teman kita. Mudah-mudahan sehat dari selalu, panjang umur. Merantau di sini udah jalan setahun. Kecelakaan gitu contohnya kan. Kecelakaan nggak ada buat apa-apa. Yang ada dibantu dikirim sama orang tua. Ujung-ujungnya orang tua yang repot. Nah, jadi di sini juga masalah berkendaraan saya sampaikan sama rekan-rekan, wajib safety. Yang dibilang safety itu hati-hati.
Kalau motor itu nggak apa-apa itu rekan-rekan kalau mau ditabrakkan, tapi jangan ditabrakkan pelan. Kalau bisa ditabrakkan, saya juga nggak bakalan rugi, nggak bakalan marah. Tabrakan ke mobil Puso kan gitu. Itu motor itu nggak apa-apa, cuma badan kita nggak kuat kan gitu. Kenapa saya sampaikan kayak gitu sambil kita bercanda? Biar dijaga keselamatan. Itu paling utama. Kesehatan itu, keselamatan itu paling utama. Kalau masalah tagihan itu, contoh kayak Pak Raguna lah, perempuan udah nagih. Nanti datang ini ke sini, ini ke situ, pusing, diteror. Berarti udah tahu jawabannya kan? Cara nagih nasabah itu, kalau kita lihat dari pengalaman perjalanan hidup kita, berarti harus mau kita neror sama nasabah itu. Gak usah kita ngancam, neror. Kayak mana masalah utangnya, kayak mana gini. Kan gitu. Itu satu, itu. Nah, ini satu lagi saya sampaikan lagi, sedikit buat penutup. Usahakanlah berpenampilan seperti pengusaha. Kenapa saya sampaikan usahakan berpenampilan seperti pengusaha? Karena daya tarik ataupun daya pikat bank keliling itu seperti marketing ataupun sales. Semakin keren penampilanmu, semakin bagus penampilanmu, semakin banyak konsumen yang ngejar-ngejar kamu. Pengalaman sama hidup saya karena dibilang nasabah itu, om ganteng, om rapi banget. Beda dengan bank keliling yang lain. Kadang gini-gini, bajunya itu aja terus. Kan gitu, saya sampaikan sama rekan-rekan. Itu pengalaman. Satu, daya tarik. Kalau saya dibilang kayak gitu semakin semangat. Itu satu. Penampilan itu betul-betul paling utama. Daya pikat. Kenapa saya bilang penampilan itu betul-betul daya pikat? Boleh rekan-rekan buktikan sales rokok, pakai rok mini, pakai baju orang kantoran. Ditanya di dompetnya itu paling nggak usah saling ngukur kita. Kehitung itu. Padahal penghasilan dia udah jalan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Pernah nggak ngeliat sales rokok yang cantik-cantik itu jalan? Ngeri nggak penampilannya? Mau tahu nggak mata laki-laki itu ngelihatnya? Wah, atau nggak mau beli rokok, tapi tertarik, itu ilmu marketing. Kan gitu. Berarti penampilan kita harus bisa. Ucapan kita harus kayak mana? Manis. Kadang asam, kadang pahit, kadang pedas. Mungkin itu dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat. Kalau ada salah kata dari omongan saya mohon maaf. Tapi tetap masalah tagihannya optimis. Yakin rekan-rekan bisa. Yakin rekan-rekan bawa titipannya banyak. Biar bisa kita cepat berputar kembali ataupun aktif kembali. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.